Hari-hari ini istilahnya adalah pengkhianatan. Pemimpin berkhianat, ada soal buat saya. Ketua partai berkhianat, capres berkhianat, gak ada soal buat saya. Yang jadi masalah bagi kami, kalau intelektual berkhianat, kalau pemimpin agama berkhianat, itu yang jadi masalah bangsa. Karena mereka ini, the intellectual, masyarakat sipil, adalah fondasi terakhir dari apa yang kita sepakati sebagai kehidupan masyarakat beradab. Yang berkhianat pasti gak beradab. Jadi bahaya betul kalau rektor berkhianat, menekan mahasiswa untuk tidak boleh bicara. Kalau dekan berkhianat, memberi angka negatif pada dosen yang kritis pada pemerintah, itu bahaya negeri ini kalau intelektual melakukan pengkhianatan. Kalau Antoni melakukan pemalsuan data, itu pengkhianatan karena dia ada intelektual. Kalau Menteri Keuangan berbohong, dia bukan intelektual, boleh silakan berkhianat. Dan kepastian itu yang kita tunggu. Kita mendorong semua makhluk yang ada di sana itu saling berkhianat supaya ada basis kita untuk memulai yang baru. Jangan takut, jangan cuma 2-3 orang berkhianat. Mahfud MD berkhianat, dia berjanji untuk membereskan BLBI misalnya, yang dia peroleh sekarang cuma 20% atau 30% yang masih. Sementara BLBI sampai sekarang itu membebani APBN. Artinya hak rakyat daerah untuk memperoleh kemakmuran dibatalkan oleh tidak bekerjanya prinsip-prinsip yang tadi diajukan Pak Mahfud. Saya kasih Pak Mahfud karena dia adalah intelektual. Lain kalau dia politisi itu. Kita ingin bicara jujur itu. Sri Mulyani juga berkhianat karena dia membawa semacam misi intelektual. Saya ngerti poin dia. Indonesia mesti hidup dengan austerity itu, penghematan. Yang terjadi adalah lalu lintas money laundering di depan dia diem. Kita tahu semua itu berlangsung di depan mata. Jadi semua hal yang buruk akhirnya harus kita komporin supaya makin lama makin buruk. Kita nggak mungkin menyelamatkan orang yang setengah-setengah. Jadi biarkanlah dari semua political decay, pembusukan langsung secara sistematis. Hanya dengan tumbangnya, gugurnya bunga yang udah busuk itu, mungkin ada kecambah baru. Jadi saya menganggap bahwa pada waktu awal kita punya dalil 2003 tahun yang lalu kita bikin dalil. Saya bilang this is the beginning of man. 3 tahun lalu saya sebut the beginning of man. Awal dari keruntuhan. Yang sekarang kita sudah mempersiapkan bagaimana supaya keruntuhan ini dipercepat. Karena kalau terlalu lama ketidakpastian itu, inflasi moral kita makin lama makin dalam tuh. Inflasi moral. Kalau inflasi moral ada pada capres wapres itu dengan mudah diselesaikan dengan transaksi. Tapi pada bangsa ini tidak boleh ada transaksi yang dasarnya merusak moral. Nah, kekuatan itu yang masih ada pada kami. Kekuatan itu yang masih dipercaya oleh anak-anak muda.